Hello, welcome back to Your Learn Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kompetensi tes pelajaran bahasa Inggris. Nah, kita lanjutkan ke nomor 16. Nomor 16 ini ada percakapan antara Denny dan Teddy ya. Denny bilang, "Look, Marno is very happy playing with the pets." Lihat, Marno is very happy. Marno sangat senang. Playing with the pets, bermain bersama pets, hewan peliharaannya ya. Terus tadi bilang, yes he is. He never looks bla bla bla. Ya benar. He never looks. Benar. He never looks, dia tidak pernah terlihat titik-titik. The right word to complete Teddy's expressions is the right word, kata yang paling benar, kata yang paling tepat untuk melengkapi, to complete, melengkapi Teddy's expression, untuk melengkapi ungkapan Teddy adalah ungkapan ya ini. Untuk melengkapi ungkapan Teddy di sini berarti itu apa? Apakah happy? Bahagia. Delighted itu sangat senang ya. Sad itu sedih. Angry itu marah. Nah, berarti kan di sini dari percakapan kan terlihat Marno is very happy. Marno sangat senang. Nah, kalau sangat senang nih, berarti kebalikannya apa? Karena kan di sini he never looks, dia tidak pernah terlihat. Nah, berarti kebalikannya dari happy itu apa? Gak mungkin happy, gak mungkin delighted. Berarti jawaban yang benar adalah sad ya. He never looks sad. Dia tidak pernah terlihat sedih. Begitu. Oke. Lanjut nomor 17. Ada percakapan antara Mirna dan Rita. Sini Mirna bilang, "Do you have any pet?" Apakah kamu punya atau mempunyai ya? Any pet, punya hewan peliharaan? Rita bilang, "Yes, I do. I have a cat." Ya, saya punya seekor kucing. Cat itu kucing ya. That is very nice. Bla bla bla. Itu sangat bagus atau baik ya. Terus Mirna bilang, titik-titik, tanda tanya. Artinya Mirna tuh nanya ya. Nah, Rita bilang, "My cat is bigger than other cats in the neighborhood." Artinya gimana? Kucingku is bigger, sangat besar. Than other cats, sangat besar dari other cats, kucing-kucing lain in the neighborhood, di lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar itu. It is a Persian cat. Ini adalah atau itu adalah kucing Persian. Itu di sini merujuk ke kucingnya Rita ya. It has gray fur and big eyes. Dia memiliki gray fur,
bulu abu-abu, and big eyes, dan mata yang besar. Oke. Pertanyaannya, what is the correct expression to complete Mirna's question? Apa ungkapan yang paling tepat untuk melengkapi pertanyaan Mirna di sini ya? Nah, ungkapan yang paling tepat itu apa? Jawaban Rita itu apa? My cat is bigger. Jawaban Rita itu mendeskripsikan kucing punyanya dia. Dia bilang kucingnya sangat besar dari kucing lain. Terus itu adalah kucing Persian dan punya bulu yang abu-abu, juga mata yang besar. Nah, berarti kemungkinannya pertanyaannya adalah seperti apa kucing itu terlihat. Nah, kita lihat nih di pilihan gandanya, di pilihannya. Mana yang paling benar? Apakah what does it look like? What does they look like? Apakah C, what do it look like? Ataukah D, what do they look like? Nah, di sini kita perlu lihat nih. Kalau ada kata does, berarti subjeknya itu apa? Tunggal ya. Does itu digunakan untuk he, she, dan it ya. Nah, kalau do, penggunaannya untuk apa? I, you, we, dan they. Nah, berarti ini di sini jawaban A dan D kan benar ya. Karena does kan pakai it, do pakai they. Nah, berarti kita lihat nih di soal. Di sini kan subjeknya itu ada berapa sih yang diterangkan? Ada 1 atau 2. Di sini kan it. Di sini ada a cat, artinya seekor kucing. Berarti subjeknya hanya berapa? Hanya ada 1. Maka jawaban yang paling benar adalah yang A ya. What does it look like? My cat is bigger than other cats. Begitu, oke. Lanjut ke nomor 18. Di sini Marno dan Abdul melakukan percakapan ya. Marno bilang, Dul, your house is very big, but it is blah 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 and blah blah blah. Dul, your house is very big. Rumahmu sangat besar. It's very big, sangat besar. But it is, tetapi ini atau itu titik-titik dan titik-titik. Abdul bilang, yes, we are very concerned about it. Ya, we are. Kami sangat concern. Concern tuh prihatin ya, atau sangat memperhatikan gitu ya. Prihatin atau sangat memperhatikan about it, tentang itu. The dirty and messy house. Rumah yang dirty, kotor, and messy, dan berantakan. Will itu artinya akan. Kenapa? Make cockroaches, akan membuat kecoa-kecoa, and mice, dan tikus-tikus, stay in our house, tinggal di rumah kami. Pertanyaannya, the suitable words to complete the blank spaces are, kata yang paling cocok untuk melengkapi titik-titik di atas titik-titik ini adalah apa? Nah, kita lihat nih jawaban yang paling tepat itu apa. Kan di sini ya nih, Dul, your house is very big, but it is titik-titik and titik-titik. Abdul tuh ngejelasin di sini, the dirty and messy house will make cockroaches and mice stay in our house.
the dirty and messy. Nah, berarti di sini adalah apa? Antonimnya dari dirty and messy. Oke, antonimnya dari dirty and messy itu apa? Apakah wonderful? Wonderful itu sangat bagus. Ini sangat bagus, sangat baik ya. Beautiful itu indah. Clean itu bersih. Tidy itu rapi ya. Adorable menggemaskan. Playful tuh senang bermain, suka bermain. Fierce itu galak. Creepy itu menakutkan. Nah, kira-kira antonim dari dirty. Dirty itu kan kotor. Berarti antonimnya apa? Bersih ya. Messy itu kan berantakan. Berarti antonimnya apa? Tidy, rapi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya. Dul, rumahmu itu sangat besar. Tapi itu tuh bersih dan rapi. Clean and tidy. Gitu. Lanjut ke nomor 19. Ada percakapan antara Maya dan Prilly. Sini Maya bilang, "Look, I have bought a new bag at the traditional market." Lihat. I have bought. Aku telah bought. Membeli. Membeli apa? A new bag. Tas baru. Sebuah ya. A new bag. At the traditional market. Di pasar tradisional. Prilly bilang, "Your bag is very good. I will buy it on Sunday with my mother." Your bag, tasmu, sangat very good, sangat bagus. I will buy it, aku akan membeli itu on Sunday, di hari Minggu, with my mother, bersama ibuku. Maya bilang lagi, "Don't go there on Sunday because the market is very blah blah blah." Jangan pergi ke sana di hari Minggu. Karena the market, pasarnya, is very, sangat, titik. Prilly bilang, "Thank you for telling me that. I think we will buy it on weekdays then." Terima kasih for telling me that. Terima kasih sudah memberitahuku. Memberitahuku tentang itu gitu ya. I think, aku pikir, we will buy it, aku pikir kami akan, will buy it, akan membeli itu kapan? On weekdays then. Itu di hari weekdays, itu hari kerja. Artinya apa kalau hari kerja? Senin sampai Jumat ya. Nah, sini Maya tells Prilly not to go to the market on Sunday because Maya tells, memberitahu atau bilang ke Prilly not to go to the market, untuk gak pergi, untuk tidak pergi ke pasar on Sunday, hari Minggu, karena titik. Nah, kenapa jangan pergi hari Minggu? Apakah jawabannya A, the market is very nice, pasarnya
sangat baik atau bagus? Apakah the market is full with trash? Pasarnya penuh dengan sampah. Apakah the market is not good? Apakah marketnya tidak bagus? Ataukah the market is crowded? Marketnya ramai atau padat ya. Nah, kira-kira kenapa nih Maya bilang ke Prilly nggak berangkat hari Minggu? Ini kan jawabannya oke lah Cenah, kita berangkat weekday saja hari kerja, karena biasanya kalau hari Minggu itu rame atau padat karena kan hari libur, otomatis semuanya juga pada pengen jalan-jalan kayak gitu ya. Jadi Prilly memutuskan buat pergi di hari kerja on weekday supaya tidak terlalu ramai begitu ya. Lanjut nomor 20. Nomor 20 ada percakapan antara Dedi dan Asep nih. Dedi bilang, "Asep, what is wrong with you? You look very bla bla bla." Sini ada titik-titik ya. Asep, what is wrong with you, Asep? Kamu kenapa atau apa yang terjadi dengan kamu? Kamu kenapa gitu? You look very, kamu terlihat sangat titik-titik. Asep bilang, I am not happy with my test score. I think I have studied very hard, but the score is very disappointing. I am not happy with my test score. Aku tidak senang dengan my test score, dengan nilai ujianku. I think, aku pikir, I have studied very hard. Aku pikir aku sudah belajar sangat keras. Sangat keras kesini ya. But, tetapi, the score is very disappointing. Tetapi, nilainya sangat disappointing. Itu apa? Mengecewakan. Jadi bilang, I'm really sorry to hear that. Jadi dia prihatin ya. Maaf untuk mendengar itu gitu. Jadi dia tuh ikut bersimpati gitu ya. From the dialogue, we conclude that Asep is very, dari percakapan, kita dapat menyimpulkan, menyimpulkan bahwa Asep sangat titik-titik. Apakah upset, marah, delighted itu sangat senang, diligent itu rajin, intelligent itu pintar ya, cerdas. Upset tuh bisa marah, bisa kecewa. Nah, kira-kira nih dari percakapan di sini, Asep itu gimana? Asep itu terlihat kecewa atau marah ya, karena dia bilang the score is very disappointing begitu, and I'm not happy. Dia artinya apa? Marah dan kecewa gitu ya, karena skornya kecil, tidak memuaskan seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 21. Nomor 21 ada percakapan antara Denny dan Siti. Di sini Denny bilang, I am very surprised about the test score. Nita was cheating when doing the test, but she gets better result than me. This is injustice. Siti bilang, you don't have to be worried. You are the winner when choosing the honest way. Nah, artinya apa?
Denny bilang, I am very surprised. Aku sangat terkejut. Surprise itu terkejut ya. I'm very surprised about the test score. Aku sangat terkejut mengenai atau tentang hasil ujian yang nilai ujian. Nita was cheating. Nita mencontek. Ketika, when, doing the test, ketika melakukan ujian. But she gets better result. Tapi dia mendapat hasil yang lebih baik than me, daripada aku. This is injustice. Ini tidak adil. Dia bilang gitu. Terus Siti itu bilang, you don't have to be worried. Kamu gak usah khawatir. Kamu tidak perlu khawatir. You are the winner. Kamu adalah pemenang. When choosing, ketika memilih. The honest way, ketika memilih jalan yang jujur. From the dialogue, dari percakapan, we know that Denny feels very, kita tahu bahwa Denny merasa sangat apa? Apakah sad, sedih? Apakah angry, marah? Apakah happy, bahagia? Apakah hopeless? Itu tidak punya harapan ya. Nah, karena di sini Denny itu bilang ada kata-kata this is injustice, maka kayaknya dia dapat simpulkan bahwa Denny itu terlihat marah ya. Oke. Lanjut nomor 22, ada percakapan antara Teddy dan Denny. Teddy bilang, do you know the new student in this school? Apakah kamu tahu? Do you know? Apakah kamu tahu? The new student, murid baru. In this school, di sekolah ini. Denny jawab, yes I do. His name is Tony. Ya, aku tahu gitu. Namanya, his name is Tony. Namanya adalah Tony. What? Titik-titik. Ya, dia bertanya. Terus Denny bilang, he is a tall guy with curly hair. Dia pria yang tinggi. Tall guy, pria yang tinggi with curly hair. Dengan rambut yang keriting. He is a polite guy. Dia pria yang polite itu apa? Sopan. He is from Sukabumi. Dia dari Sukabumi. Pertanyaannya, what will be the complete question? Apa yang akan menjadi pertanyaan yang lengkap itu? Apa pertanyaannya di sini? Apakah is he like? Apakah does he like? Apakah are he like? Apakah is she like? Di sini gampang, tinggal lihat jawabannya apa. Kan di sini ada pertanyaan. Jawabannya adalah he is. Otomatis pertanyaannya apa? Ada kata is-nya juga. Berarti pertanyaannya adalah what is he like? Kenapa he? Karena di sini adalah his name is Tony. Artinya dia laki-laki ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah apa? Yang A. Ya, yang benar adalah what is he like? Bukan she ya, tapi he.
Lanjut nomor 23. Ada percakapan antara Dewi dan Vika. Dewi bilang, "Do you know Eva?" Vika bilang, "Yes, I do. She is an intelligent student as far as I know." Dewi bilang lagi, "Yes, she is my neighbor. She blah 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 studies almost every day." Di sini Dewi bilang kan, "Do you know Eva? Apa kamu tahu Eva?" Yes, I do. Ya, aku tahu. Oh. She is intelligent student as far as I know. Dia adalah intelligent student, dia adalah murid cerdas. As far as I know, sejauh yang saya tahu. Dewi bilang, "Yes, she is my neighbor." Ya, dia tetanggaku. My neighbor, tetanggaku. She blah 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 studies almost every day. Dia titik-titik belajar almost, hampir setiap hari. Nah, pertanyaannya apa? From the dialogue, we know that Eva blah 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 studies almost every day. Dari dialog, dari percakapan, we know, kita tahu bahwa Eva titik-titik studies, bahwa Eva belajar almost every day, hampir setiap hari. Artinya apa? Kalau hampir setiap hari itu, apakah sometimes, kadang-kadang, apakah always, selalu, apakah jarang, ataukah frequently? Kalau almost every day, berarti jawaban yang paling tepat adalah sometimes. Jawaban yang paling tepat adalah apa? Bukan sometimes ya, aku keliru barusan. Kan almost every day, hampir setiap hari, berarti selalu ya. Tuh. Lanjut nomor 24. Ada percakapan antara Doni dan Dono. Doni bilang, "Do you know what animal that walks very slow?" Apakah kamu tahu what animal? Hewan apa that walks very slow? Yang berjalan sangat lambat. Dono bilang, "Yes, ya. It is itu adalah seekor." Apa berarti yang jalannya lambat? Apakah cat, kucing? Apakah dog, anjing? Apakah turtle, kura-kura? Ataukah rabbit, kelinci? Yang jalannya lambat adalah turtle. Nomor 25. Tika dan Anton ya percakapannya. Tika bilang, "Be careful with the bee." Hati-hati terhadap lebah. Bee itu lebah. Anton bilang, "Kenapa?" Why? Because karena itu fly, terbang, walk, berjalan, scratch, menggores, ataukah stings? Stings itu menyengat. Kalau lebah itu apa? Menyengat ya. Oke, sekian dulu yang dapat aku sampaikan. Untuk kesalahannya mohon dimaafkan, boleh dikoreksi oleh teman-teman. Sekian dulu, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, bye-bye.